Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Ya, baik. Hari ini kita berjumpa lagi ya di hari atau pertemuan keempat ya, ya kan? Iya, Bu. Ya. Oke, bisa di-on kan kameranya? Bagi yang belum di-on kan, belum dihidupkan, silahkan di-on kan kameranya. Hari ini yang bertugas untuk sebagai penyaji siapa? Kelompok berapa? Iya, Bu. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Baik, bisa langsung dimulai, Mbak. Seperti biasa ya, jadi salam dulu, kemudian doa ya, habis doa terus pemaparan atau presentasi ya, terus sesi tanya jawab. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami yang berjudul perencanaan penghasilan. Di sini kami presentasi 3 yang bernama dan ada Vera Apriani, ada juga latar belakang aja langsung. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, dan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang paling besar, atau hampir semua pendapatan negara dari pajak. Karena hampir semua transaksi ekonomi termasuk dalam objek pajak, termasuk penghasilan yang didapat suatu badan akan dikenakan pajak penghasilan. Iya, kebaca tahu. Pajak penghasilan merupakan salah satu pendapatan pajak yang paling besar. Tetapi banyak wajib pajak yang pasti enggan membayar pajak yang terlalu mahal karena mereka tidak mendapatkan imbalannya secara langsung dan mengurangi laba bersih mereka. Sedangkan tujuan suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak ingin kewajiban perpajakannya seminimal mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat membuat kewajibannya seminimal mungkin, tetapi sesuai dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang A, ada memahami cara perhitungan PPh badan. Di dalam Undang-Undang PPh terdapat
3 mekanisme perhitungan PPh. Belum. Di dalam Undang-Undang PPh terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh untuk wajib pajak badan. Ketiga perhitungan tersebut yang terdiri dari yang pertama, perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek PPh final disebut PPh final. Yang kedua, perhitungan PPh menggunakan norma khusus disebut norma. Dan yang ketiga, perhitungan norma menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal disebut normal. Selanjutnya ada perhitungan PPh badan untuk wajib pajak dengan tarif PPh final. Hal yang perlu dicermati sebagai basis perencanaan pajak adalah pembagian biaya operasi menjadi 4 golongan menurut perspektif pajak, yaitu yang A, biaya yang terikat langsung dengan penghasilan yang belum merupakan objek PPh. Yang B, biaya yang terkait langsung dengan penghasilan yang menjadi objek PPh final. Yang C, ada biaya yang terkait langsung dengan penghasilan yang menjadi objek PPh dan final. Dan yang D, biaya gabungan atau joint cost yang tidak terkait secara langsung ketiga jenis penghasilan di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa Solihati. Perhitungan PPh badan untuk wajib pajak dengan norma khusus perhitungan neto. Untuk rekonsiliasi fiskal wajib pajak badan yang menerapkan norma khusus penghasilan neto sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang PPh. Prosesnya setingkat lebih kompleks dibandingkan PPh final. Penjelasan lebih detail lainnya terkait dengan norma khusus perhitungan penghasilan neto. Pengenaan tarif PPh badan mengacu pada pasal 17 Undang-Undang PPh dan dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PHKP. Di dalam pasal 16 Undang-Undang PPh juga diatur bahwa ada 2 cara perhitungan PHKP, yaitu yang pertama itu ada perhitungan dengan cara biasa dan yang kedua itu ada perhitungan dengan cara norma perhitungan. Next. Perhitungan PPh badan secara normal dengan terkait rekonsiliasi fiskal grafik style. Jenis perhitungan PPh badan, khususnya perhitungan normal, dapat dirinci kembali menjadi 3. Yang pertama itu ada perhitungan PPh badan untuk pengusaha yang tergolong UMKM. Yang kedua itu perhitungan PPh badan untuk selain UMKM dan selain BUT. Yang ketiga itu ada perhitungan PPh badan untuk bentuk usaha tetap. Next. Menunda penghasilan dan mempercepat pembebanan biaya CSR sebagai sumbangan yang boleh dikurangkan. Dimisalkan pembukuan PTX ditutup pada tanggal 31 Desember 2012. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan pajak atas laba. Akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat bulan April 2013. Di samping itu, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar bila kemungkinan PTX dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari 2013. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun. Next. Perlakuan seperti ini perlu dikoordinasikan dengan unit lain, misalnya unit pemasaran. Dalam hal ini, dengan penundaan pengakuan pendapatan, kinerja unit pemasaran dapat terpengaruh. Akibat lebih lanjutnya adalah target penjualan menjadi turun dan komisi penjualan juga berkurang.
Selain itu, PSAK 23 penyesuaian 2014 pendapatan sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan Creative Accounting sebelumnya juga harus dipertimbangkan. Tujuannya adalah agar kriteria pengakuan pendapatan tidak dilanggar. Pertimbangan ini berkaitan dengan proses audit oleh kantor akuntan publik yang menilai kewajaran penyajian dan kepatuhan perusahaan terhadap SAK. C. Mengoptimalkan kredit pajak, mencermati transaksi afiliasi, mencermati biaya pinjaman dan deposito, dan menyiapkan daftar normatif. Selain angsuran PPh pasal 25, PPh yang dapat dikreditkan atas PPh badan yang terutang pada akhir tahun adalah PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain dan sifat pemotongannya atau pemungutannya tidak final. PPh dapat dikreditkan antara lain yang pertama itu ada PPh pasal 22 atas impor atau pembelian solar dan Pertamina. Yang kedua ada PPh pasal 23 dari bunga non-bank royalti. Yang ketiga ada PPh pasal 24 yang dipotong di luar negeri. Dan yang keempat ada STF PPh pasal 25 hanya pokok pajak baik telah dibayar maupun belum. Jenis transaksi afiliasi. Jenis transaksi afiliasi beresiko tinggi bila ditinjau dari aspek perpajakan sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh. Di antaranya adalah yang pertama untuk transaksi usaha sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh, Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang kedua, untuk pinjaman sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPh, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang piutang antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang ketiga, atas transaksi utang piutang berupa reimbursement cost yang biasa dilakukan antara induk dan anak perusahaan memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan berupa kewajiban pemungutan PPN dan memotong PPh pasal 23. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa Solihati. Antisipasi risiko dalam transaksi afiliasi. Agar risiko-risiko di atas dapat diminimalkan, wajib pajak perlu mengantisipasinya dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Diupayakan semaksimal mungkin agar transaksi pembelian barang ataupun pemanfaatan jasa yang biasanya dilakukan melalui induk perusahaan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. 2. Dalam hal dilakukan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga harus terpenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 atau 2010 yang berlaku sejak 30 Desember. 3. Menyiapkan transfer pricing, dokumentasi atau pendokumentasian harga transfer sesuai Dirjen Pajak, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 atau PJ atau 2010 Peraturan Dirjen Pajak Nomor
per 32 per PJ atau 2011. Kewajiban transfer pricing documentation, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding. B. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. C. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antar wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan mendokumentasikan setiap langkah dan menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menyiapkan daftar nominatif biaya entertainment. Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal langsung melakukan koreksi fiskal positif atas biaya jamuan. Perusahaan akan membayar pajak lebih besar 25 mulai tahun 2010 dari total biaya entertainment yang dikoreksi positif untuk menghindari beban pajak yang seharusnya perusahaan membuat daftar nominatif sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE/27 atau PJ 2 atau 1986 dan melampirkan dalam SPT tahunan PPh Badan serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran entertainment tersebut. Format daftar nominatif menurut Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE/27 PJ.2 1986. Isi daftar nominatif tersebut berupa informasi mengenai hal-hal berikut. 1. Nomor urut. 2. Tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 3. Nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 4. Alamat dan sejenisnya yang telah diberikan. 5. Jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 6. Jumlah dan sejenisnya yang telah diberikan. 7. Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas nama posisi, nama perusahaan, dan jenis usahanya. Menyiasati pengisian formulir 1771/11, perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Formulir 171/11 di dalam SPT PPh Badan seringkali dipakai sebagai dasar petugas pajak untuk melakukan mapping pemetaan kebiaya di laporan laba rugi wajib pajak. Mapping tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan AR Account Representatif terhadap pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh yang telah dilakukan wajib pajak. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menku Nomor 79 PMK.01/2015. AR memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian potensi wajib pajak dalam rangka intensifikasi selanjutnya berdasarkan temuan rekonsiliasi tersebut. AR mengirimkan surat himbauan kepada wajib pajak. Rekonsiliasi data wajib pajak tersebut menjadi istilah legal
untuk proses mapping objek pajak. Memanfaatkan program amnesti pajak secara optimal. Undang-Undang Pengampunan Pajak UU nomor 11 atau 2016 mulai berlaku sejak 1 Juli 2016. Di dalam sosialisasi ketentuan tersebut, pemerintah menggunakan istilah amnesti pajak atau sering disingkat di dalam praktik sebagai TA, tax amnesty. Secara ringkas, program TA tersebut bersifat sukarela, tapi sangat diharapkan agar setiap wajib pajak ikut karena fasilitas TA yang ditawarkan. Program TA tersebut secara konseptual merupakan voluntary disclosure program yang sudah ditetapkan di banyak negara. Ada yang sukses dan tidak sukses. Program TA ini hanya berlangsung mulai 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017 dengan IKIT program TA. Sebetulnya dapat dikatakan bahwa wajib pajak juga telah menerapkan perencanaan pajak. Wajib pajak telah mendapatkan surat keterangan pengampunan pajak SKPP sebagai bukti keikutsertanya dalam program TA. Seluruh pajak yang seharusnya terutang beserta sanksi administrasi dan pidana sampai dengan tahun pajak 2015 dihapus. Selain itu, tidak akan diperiksa pajak atau disidik terkait dengan tindak pidana pajak sampai dengan tahun pajak 2015. Dengan demikian, wajib pajak tersebut dapat minimalkan pajak terutang dan menghemat sumber daya lainnya. Wajib pajak bisa lebih fokus pada pemenuhan kewajiban perpajakan mulai tahun pajak 2016. Apakah ada yang mau bertanya? Kami buka sesi pertanyaan 2 sesi ya. 1 sesi 5 orang yang bertanya. Rosa dong mau bertanya. Velia juga mau nanya. Siti mau nanya dong. Farhan Fauzi mau nanya dong. Abis Rosa, Velia. Rosa ya. Ya udah Rosa dulu, Rosa pertama. Nih ya, pertanyaannya, bagaimana upaya yang dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan PPH terhutang pada badan? Putus-putus nggak, Mel? Bisa diulang nggak, Ca? Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan atau PPH terhutang badan? Iya, selanjutnya ada lagi. Velia, Helsya. Nanya ya.
Mel. Ibu maaf, mau tanya, Bu. Ya, Mbak, kenapa? Untuk sesi pertanyaan, berapa orang ya, Bu? 5 dulu. Seperti Ya, biasa, untuk 5 sesi dulu pertama di ya, Bu. sesi Ya, pertama. Ya. ya, makasih, Bu. Ya, selanjutnya Pelia Helsya. Iya, mau nanya, Pertanyaan. pada teks amnesti, berapa maksimal utang yang dapat menjadi pengurang nilai harta untuk menentukan nilai harta bersih? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Septia mau nanya. Selva mau nanya. Siapa dulu nih? Farhan Fauzi. Septia mau nanya. Sa, Septi nimnya berapa? belakangnya 23. Pertanyaan. Pertanyaannya, apa keuntungan bagi wajib pajak dalam penerapan teks amnesti? Siapa lagi? Selva. Yang siapa? Apa pertanyaannya? Di teks amnesti itu mau nanya, kalau PPN masukan yang belum dikreditkan itu bisa masuk ke harta tambahan atau enggak? Apa lagi? Udah sampai itu. Udah, kasih. Sama-sama. Farhan Fauzi mau nanya. Apa? Farhan nimnya 28 belakangnya. apa? Bagaimana cara perhitungan PPh badan suatu perusahaan apabila perusahaan itu mengalami kerugian? Bagaimana cara perhitungan PPh badan badan suatu perusahaan terus apabila apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian? iya Ya, 5 dulu ya. Tadi yang pertama Mbak Rosa menanyakan upaya apa sih yang dilakukan untuk PPh badan kaitannya dalam mengefisienkan atau meminimalkan pajak supaya lebih rendah ya. Ini konteksnya masih perencanaan pajak tax planning. Kemudian yang kedua, Mbak Velia, berapa sih nilai maksimal utang ya? Utang harta untuk menghitung harta bersih ya. Jadi maksimalnya utang patokannya itu ada nggak sih maksimalnya? Nah, dalam
menentukan nilai harta net bersih, ya harta net. Ada nggak sih aturannya untuk ini? Ada maksimalnya nggak ya? Kemudian yang ketiga, Mbak Septia menanyakan apa saja keuntungan dari teks amnesti ya, TA, untuk wajib pajak badan. Kemudian yang keempat, Mbak Selva, untuk PPN yang belum dikreditkan, bisa tidak masuk ke dalam harta tambahan. Nah, ini kayaknya ada ketentuannya nih ya. Kemudian nomor 5, Mas Farhan Fauzi, kalau misalkan WP badan ini mengalami kerugian, bagaimana sistematika atau teknik penghitungannya bagaimana? Nah, oke. Cukup ya 5 dulu. Sambil menunggu penyaji, saya buka absen dulu ya. Ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Coba sebentar. Absen dulu ya. Di rumah semua ya teman-teman ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Simpan. Tik. Harus tetap semangat ya, meskipun libur ya. Takutnya gini, apa ya, kita kan sudah on. Jadi agak sedikit berbeda kalau saya melihat itu baik online maupun tatap muka seperti kita di kelas. Kalau di kelas mungkin hari libur oke lah ya, kita bisa libur. Tapi kalau udah online masih minta libur gitu kan. Kayaknya ini banget gitu loh. Khawatirnya juga nanti kalau misalkan saya liburkan ya teman-teman, nanti tuh cari jadwal penggantinya agak susah. Nah, saya memikirkan itu juga. Jadi ya sudahlah, kan anak-anak libur ini, dan itu online kan, kenapa enggak? Maksudnya nggak ada masalah sepertinya gitu kan kalau saya masuk gitu loh. Kuliah yang tetap hadir, tetap diadakan. Oke, saya absen dulu. Melinda. Saya Bu hadir. Ada. Lisa Rahma. Ya. Hadir Bu. Irma Fadila. Hadir, Bu. Septia. Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Mana nih Mas Farhan? Dah. Salva. Salva ada? Ya, ngobrol kemana nih? Tadi biasa nanya. Vera Apriani. Hadir, Ibu. Wiwit. Hadir, Bu Wiwit. Lisa Solihati. Hadir, Ibu. Dina. Hadir, Bu. Rosa. Hadir, Ibu. Wirma. Hadir, Bu. Siti Nurbaiti. Hadir, Bu. Felia. Hadir, Ibu. Triati. Hadir, Bu. Angga Prayoga. Hadir, Bu. Demetrius. Nggak ada, Bu, kayaknya. Nggak ada ya kayaknya ya. Widya. Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum saya panggil? Ibu Selva hadir, tadi putus-putus. Nah, tadi putus-putus. Oke. Sudah saya absen ya teman-teman ya. Bisa dicek di sini. Oke. Kakak mau mencoba dijawab sama penyaji yang mudah dulu. Boleh.
Hari ini kita membahas tentang text planning untuk PPh Badan. Sebenarnya ada banyak ya, kalau di referensi buku itu ada 12 cara melakukan text planning atau perencanaan pajak. Nah, teman-teman bisa explore di situ kan, tuh subnya banyak banget ya, materinya banyak banget. Teman-teman bisa explore mana sih sekiranya teman-teman masih bingung. Nah, bisa ditanyakan di sini. Ya, harusnya sih PPh Badan saya masukkan di terakhir harusnya. Cuman saya berpikir kembali kalau teman-teman kuliah masih di awal-awal itu kan masih semangat ya. Makanya saya taruh materi ini di agak di depan gitu loh. Harusnya di belakang dia setelah teman-teman sudah pernah text planning PPh 21, 22, 3 dan seterusnya. Nah, baru nanti saya masukkan di belakangnya PPh Badan. Itu yang semester lalu kalau nggak salah. Cuman saya melihat kayaknya kurang efektif. Makanya saya taruh PPh Badan ini di tengah ya, di depan gitu. Ya, silakan Mbak. Oh ya, tadi PPT-nya saya melihat kurang jelas. Itu hanya di saya saja atau di teman-teman juga ya? Iya Bu, kurang jelas. Iya Bu, kurang jelas. Bu, enggak. Nah, kalau saya lihat di aslinya yang teman-teman penyaji kirim ke saya ya untuk tugas kelompok yang di classroom itu, saya lihat sih bagus, tulisannya juga beda dengan jenis fontnya yang ditampilkan di PPT ya. Yang tadi di Gimit sama yang dikirim ke saya itu beda fontnya. Nah, makanya saya tadi melihat, aduh kok kayaknya kurang jelas, apa karena jaringan saya yang kurang bagus, apa gimana gitu kan. Akhirnya saya coba buka yang dari Classroom. Saya buka jelas ya, fontnya beda soalnya, lebih jelas yang di Classroom. Nah, mungkin nanti penyaji bisa memberikan share materi, atau mungkin ini, tadi saya juga sudah share ya, jadi PPT-nya dari kelompok 1 juga sudah saya upload di Spada, dan teman-teman bisa melihat di situ lebih jelas ya. Ya, kalau yang di Gimit tadi saya nggak tahu ya apa karena jaringan atau karena memang warna fontnya agak-agak model Latin. Nah, teman-teman harus hindari tulisan jenis font yang seperti itu karena itu kan yang pertama tidak bisa dibaca ya, susah dibacanya dan nyusahin si pembaca, si user itu kan nggak enak ya. Gitu. Jadi hindari untuk font-font yang pada saat kita melihat ditampilkan tuh, oh ini gampang dibaca, ini kayaknya susah dibacanya, nggak usah pakai yang itu gitu. Jadi pakailah font-font yang standar saja ya, font-font yang standar kayak Times New Roman, Arial, Calibri, nah yang kayak gitu-gitu. Supaya apa? Supaya yang peserta yang melihat juga enak, saya melihatnya enak, materinya masuk, begitu ya. Kalau tulisannya udah susah dibaca gimana gitu kan? Gitu. Itu tambahan dari saya. Ya, silakan Mbak Lisa Solihati, Mbak Melinda, sama Mbak Vera. Kamu coba menjawab. Iya Bu, sebelum menjawab, saya mau minta maaf dulu sama Ibu sama teman-teman semua soal PPT yang fontnya kurang kebaca. Jadi sebenarnya itu fontnya sesuai sama yang dikirim di Google Classroom sama yang udah di-share ke teman-teman semua. Cuman karena kita bukanya di HP, jadi ngikutin jenis fontnya. Gitu sih teman-teman, maaf ya. Oh iya. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman pengen ngupdate nih dalam keadaan urgent, penting, darurat, genting gitu ya, di laptop tidak bisa gitu kondisinya, aduh terpaksa pakai handphone. Nah, Office yang ada di handphone itu harus teman-teman upgrade juga. Ya, karena nggak semua, kalau dia nih punya teman-teman laptopnya mungkin udah di-upgrade, dia sudah update jenis fitur segala macam. Tapi kalau di handphone tidak diiringi di-upgrade juga, nah itu nanti akan merubah kayak yang tadi itu tulisannya, itu salah satunya. Atau mungkin di tampilan aslinya dia model tabel, urutan, garis-garis, grafik itu bagus, rapi. Nah, pada saat dimasukkan ke handphone, karena handphonenya Office-nya tidak update, nah dia jadi numpuk-numpuk. Nah, itu pengalaman saya kayak gitu. Jadi dua-duanya harus di-update ya. Oke, Mbak Vera atas penjelasannya. Tapi tetap nanti di-share ke teman-teman juga ya. Atau teman-teman mau ambil di Spada saya, di Spada juga bisa. Sudah saya upload di situ. Itu udah jelas kalau yang di situ. Ya, silakan Ya, Mbak lanjut.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosa Amelina Putri. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak guna meminimalkan jumlah pajak penghasilan PPH terhutang badan? Yang pertama itu, satu, memperhatikan biaya. Perpajakan membagi biaya menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada biaya deductible dan biaya non-deductible. Biaya deductible adalah biaya yang tidak perlu dilakukan koreksi fiskal karena biaya tersebut diakui oleh peraturan perpajakan. Yang kedua itu ada biaya non-deductible, adalah biaya yang tidak diakui oleh perpajakan. Artinya biaya tersebut tidak boleh mengurangi laba kotor perusahaan dan harus dilakukan koreksi fiskal positif. Selanjutnya itu ada withholding, berhubungan dengan pemotongan dan pemungutan pajak. Perusahaan harus mengoptimalkan kredit pajak dengan cara selalu meminta bukti potong untuk setiap transaksi yang dilakukan. Karena bukti potong tersebut di akhir tahun dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang akan mengurangi PPh badan yang terhutang. Yang ketiga itu ada gross up, tunjangan PPh 21. Perusahaan memberikan tunjangan pajak terhadap karyawan. Hal ini diperbolehkan oleh pajak untuk dijadikan sebagai biaya. Pemberian tunjangan pajak dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Karyawan merasa diuntungkan dan perusahaan dapat memperkecil pajaknya. Yang keempat ada merger dengan perusahaan yang memiliki kerugian yang besar. Merger dengan perusahaan yang mengalami kebangkrutan dapat memperkecil pajak yang harus dibayar. Yang kelima itu ada melakukan revaluasi aktiva tetap perusahaan. Revaluasi adalah penilaian kembali aktiva dan bertujuan untuk memunculkan lagi aktiva yang sudah habis nilai manfaatnya. Hal ini bertujuan agar biaya depresiasi atas aktiva tersebut masih ada dan dapat mengurangi laba kotor perusahaan. Jadi itu upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak guna meminimalkan jumlah pajak penghasilan PPh terhutang badan. Makasih Vera sudah dijawab pertanyaannya. Ya, jawabannya itu betul ya. Itu bisa atau hampir sama dengan referensi yang di buku, tapi belum lengkap. Nah, teman-teman bagi yang sudah memiliki bukunya, teman-teman bisa lihat kalau pengen mudah cara membaca tampilan buku Prianto Budi itu, teman-teman lihat daftar isi. Ya, kalau lihat materinya mungkin agak bingung. Tapi kalau teman-teman melihat di daftar isi, ya untuk PPh badan di situ ada 12 cara tax planning. Ya, itu sama dengan pertanyaan tadi yang diajukan Mbak Rosa, bagaimana untuk meminimalkan atau mengefisienkan beban pajak. Nah, ada 12 di antaranya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Vera. Untuk sisanya ya ada di buku semuanya. Ya, optimalisasi kredit pajak, menunda penghasilan pajak, kemudian memanfaatkan tadi yang ada dipaparkan ya pinjaman, kemudian memasukkan biaya CSR sebagai pengurang. Nah, itu banyak sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa selami lagi, dalami lagi ya. Referensi terlengkap sudah ada di buku Bapak Prianto. Ya, jawabannya sudah betul ya. Oke. Lanjut ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Seva. Pertanyaannya adalah, apakah atas PPN masukan yang belum dikreditkan dan belum dibiayakan dapat masuk ke harta tambahan? Jawabannya yaitu yang pertama, dalam hal wajib pajak belum melaporkan harta yang diperolehnya di dalam SPT PPh tahun terakhir, maka wajib pajak dapat melaporkan hartanya di dalam surat pernyataan sesuai dengan nilai wajar. Atau dengan dapat memberikan PPN masuk dikreditkan atau dibiayakan. Nah, yang kedua itu dalam hal harta yang di dalam SPT tahunan
maka masukan atas harta tersebut tidak dapat menjadi dasar pengenaan uang tebusan. Jelas bisa, Pak? Ya, Mel, makasih ya. Putus-putus ya suaranya, maaf ya teman-teman. Coba Mbak Melinda bisa diulang kembali, ada putus-putus di saya. Nah, diulang kembali ya. Iya, maaf Bu. Ya, coba diulang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Selva Suciani. Pertanyaannya adalah, apakah atas PPN masukan yang belum dikreditkan dan belum dibiayakan dapat masuk ke harta tambahan? Jawabannya itu ada dua. Yang pertama, dalam hal wajib pajak belum melaporkan hartanya di dalam SP tahunan terakhir, maka wajib pajak dapat melaporkan hartanya di dalam surat pernyataan sesuai dengan nilai wajar atau dengan dapat memperhitungkan PPN masukan yang belum dikreditkan atau dibiayakan. Nah, yang kedua, dalam hal wajib pajak sudah pernah melaporkan harta yang dimaksud di dalam SPT tahunan, maka PPN masukan atas harta tersebut tidak dapat menjadi dasar pengenaan uang tebusan. Oke, Mbak siapa? Kira-kira bagaimana? Masih bingung atau sudah jelas? Yang keduanya tadi hilang suaranya, Bu. Nah, yang kedua Mbak Melinda, kayaknya tadi saya juga nerimanya gitu deh. Coba agak deketin headsetnya. Tadi yang pertama sudah ya, jelas ya? Iya, Bu. Nah, yang kedua yang soal uang tebusan tadi bagaimana? Tidak dapat digunakan sebagai uang tebusan atau bagaimana tadi itu? Nah, iya. Kalau yang kedua, dalam hal wajib pajak sudah pernah melaporkan harta yang dimaksud di dalam SPT tahunan, maka PPN masukan atas harta tersebut tidak dapat menjadi dasar pengenaan uang tebusan. Oke. Gimana, jelas ya, Pak? Mbak Selva dulu deh, saya tanya dulu deh. Mbak Selva gimana kira-kira? Berarti nggak masuk ke uang tebusan ya? Ke harta tambahan itu nggak masuk? Iya. Tidak masuk. Oke, tadi kan pertanyaannya soal PPN masukan yang belum dikreditkan bisa tidak masuk ke dalam harta tambahan. Ceritanya itu kan PPN masukan. Ya, PPN masukan mungkin kalau konteksnya selain tebusan, yang biasa dilakukan PPN masukan itu bisa dikreditkan. Ya, bisa dikreditkan. Jadi sebagai pengurang PPh terutang, misalkan utangnya 100 juta. Nah, memiliki PPN masukan ada berapa PPN masukan ya? Ada fakturnya berapa dari kalau masukan kan dari pembelian ya. Kita pernah membeli ini dapat PPN masukannya. Nah, coba kita kreditkan nih angka. Misalkan kita membeli 20 item, 20 toko. Nah, dan itu sudah terutang pajak. Nah, artinya jumlah nominalnya dari 20 faktur pajak itu ya, itu bisa teman-teman jadikan sebagai pengurang pajak. Misalkan 100 juta nih. Nah, di situ totalnya ternyata ada 30, nggak mungkin 30, mungkin 25 juta. Nah, itu yang harusnya bayarnya 100 juta karena teman-teman memiliki PPN masukan. Nah, nominalnya ternyata 20 juta nih. Oh, berarti bisa jadi pengurang. Nah, teman-teman berarti cuma bayar berapa? 100 dikurangi 25 berapa? 75. 75. Nah, itu yang 75 itu yang teman-teman hanya bayar, jadi tidak full 100%. Tetapi kalau untuk uang tebusan, ini dia tidak berlaku. Ya, ada peraturannya sendiri untuk uang tebusan. Karena ini kan uang sudah beda ini ya, sudah bukan ranahnya kewajiban wajib pajak. Uang tebusan ini adalah kewajiban lain, ya. Begitu. Jadi dia tidak masuk kalau untuk yang uang tebusan. Tapi kalau yang lain, kalau misalkan kita punya PPN masukan, itu bisa ya, sepanjang dia tidak kaitannya dengan transaksi-transaksi yang
tidak final. Kalau misalkan yang final tidak bisa ya, karena semua pajak-pajak yang berhubungan dengan pajak final itu tidak bisa dikreditkan. Nah, begitu. Itu tambahan dari saya ya. Jadi kalau konteksnya ya sama harta tambahan itu tadi, harta tambahan kan artinya dia bisa menjadi pengurang pajak, tapi bisa artinya kan bisa menambah menjadi harta ya. Kalau yang tadi yang konteks pertama, tapi kalau yang waktu besar tidak bisa. Gitu. Gitu ya teman-teman. Makasih Bu, makasih Ya. Mel. Yuk, terus berikutnya ada lagi. Saya akan menjawab pertanyaan Septi. Apa keuntungan tax amnesty? Keuntungannya itu satu, penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikena. Satu, penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Dua, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. Ketiga, tidak dikenakan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Keempat, penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Kelima, jaminan kerahasiaan yaitu data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun. Ketujuh, pembebasan balik nama untuk harta tambahan. Septi. Septi. Sudah Ya, jawab. udah. Putus-putus nggak? Enggak kok, udah kedengeran. Mbak Septi jelas ya? Iya, Bu. Ya, jadi teman-teman, dulu kan kita tidak ada yang namanya pengampunan pajak ya. Dulu ada namanya pengampunan pajak. Tapi kasusnya hanya untuk kasus-kasus tertentu ya. Nah, kemudian Presiden Pak Jokowi menggalakkan tax amnesty ya. Kasusnya karena itu sudah paling parah sekali. Dulu itu lagi boomingnya tax haven ya. Jadi banyak sekali warga Indonesia yang dia bukannya harusnya menanamkan dana di Indonesia, tapi dananya justru malah dibawa keluar Indonesia, keluar negeri, negara-negara yang bebas pajak atau bahkan negara-negara yang bayar pajaknya lebih rendah sekali daripada di Indonesia. Nah, warga WNI ya, WNI itu tidak hanya sebatas artis ya teman-teman, pemain sepak bola, pejabat dan seterusnya, semuanya itu rata-rata membawa dananya ke luar negeri. Nah, kalau dananya dibawa ke luar negeri kan otomatis Indonesia nggak punya pendapatan ya kan, udah nggak mau bayar pajak, pendapatan berkurang, investasi tidak ada, segala macam gitu kan. Nah, akhirnya yang harusnya target penerimaan negara untuk sisi pajak itu harusnya sekian triliun gitu kan. Nah, itu tidak tercapai dan itu jauh sekali dari periode-periode yang sebelumnya. Ternyata pada saat sudah diselidiki baru ketahuan, oh ternyata kasusnya seperti itu. Makanya digalakkan tax amnesty. Nah, tax amnesty ini apa? Imbasnya apa? Dia diberi, tapi tax amnesty kan tidak secara frontal ya, dia ada tahap-tahapannya, ada pengurangan diskon tarif dari sekian persen, turun lagi, kemudian nanti dinaikin lagi. Nah, itu sebenarnya supaya apa? Jadi saya kembali ke keuntungannya dulu. Kalau keuntungan tadi sudah disebutkan ya, banyak sekali. Kalau biasanya selama belum ada tax amnesty ya, kita masih ada pemeriksaan, masih bayar pajak. Nah, kalau di tax amnesty itu teman-teman ya, itu malah justru kebalikannya ya. Keuntungannya banyak sekali, di antaranya tadi sudah dijelaskan. Jadi tidak dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian bebas
biaya administrasi. Bayangin kalau misalkan perusahaan besar, dia tadinya biaya administrasinya besar. Nah, dengan adanya tax amnesty justru dia tidak membayar pajak, tapi syaratnya dia harus open data ya. Jadi si WP badan, tidak hanya badan orang pribadi juga harus melaporkan open data, melaporkan menebus. Nah, nebusnya itu ada syarat-syarat tertentu yang dia boleh membayar dan ada yang tidak boleh, tidak usah dibayar. Jadi ada bentuk salah satu keringanan dari tax amnesty ini teman-teman ya. Keuntungannya sudah disebutkan ya, ada penghapusan pajak, harusnya dia bayar pajak. Coba teman-teman perhatikan, kalau misalkan satu perusahaan bayar pajaknya besar, kemudian bagaimana untuk perusahaan lain? Kan banyak banget perusahaan di Indonesia. Nah, itu nggak usah bayar pajak, cuma pajaknya dihapuskan dengan adanya tax amnesty ini. Itu gimana ceritanya? Kalau misalkan negara apa nggak rugi, Bu? Nah, sebenarnya itu rugi, tetapi justru imbasnya nanti dia berkelanjutan. Nanti saya jelasin lagi. Kemudian ada bebas pemeriksaan. Kemudian sanksi administrasi juga dihapuskan. Tidak ada pemeriksaan ya, tidak ada penyidikan. Ini katanya dengan sengketa pajak. Kemudian pembebasan PPh. Nah, nggak usah bayar PPh. Tuh, apa nggak enak nih. Kemudian aksesnya lebih diungkap, lebih apa ya, akses perbankan lebih mudah, kemudian akses pajak juga lebih mudah, pelayanannya juga lebih dinaikin lagi ya, teknologi dari sisi perpajakan juga dibagusin lagi ya kan. Jadi semuanya memang kayak sejenis restrukturisasi. Nah, itu teman-teman dengan adanya tax amnesty, tetapi syaratnya nanti si WP tersebut dia harus mengungkapkan, harus menebus ya, harus melaporkan, harus mau open data. Oh, ternyata karena ada keringanan nih, kita nggak usah bayar pajak, ya udahlah biarlah WNI yang tadinya memberikan dana ke luar negeri biar kembali ke Indonesia. Maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi biar balik ke Indonesia dengan mengungkapkan, melaporkan. Nah, itu tentu jangka panjang nanti pada saat next time-nya di periode berikutnya supaya wajib dan taat melapor. Maksudnya sebenarnya seperti itu tax amnesty. Cuman karena susah sekali ya WNI yang memberikan yang memboyong dananya ke luar negeri itu susah sekali untuk ditarik ke Indonesia. Nah, makanya Pak Jokowi itu menerapkan itu dengan Ibu Sri Mulyani ya. Itu sebagai salah satunya. Jadi Fiskus itu rugi dulu di awal. Rugi dulu di awal ya sekian, mungkin banyak banget ya, mungkin ratusan juta. Karena kan perusahaan banyak, orang pribadi juga banyak kan. Nah, tapi ya itu tadi, kalau dia tidak melakukan itu agak susah ya. Jadi si WP itu sendiri tidak transparan dengan dia dengan datanya. Dia rumah nih, dia punya mobil, punya segala macam, dia investasikan di bank-bank yang ada di luar negeri, bayangin. Kan otomatis yang di luar negeri yang dapat bunganya dan segala macam kan. Nah, itu yang merugikan Indonesia, teman-teman. Makanya Fiskus rugi dulu di awal. Saat dilihat dari progresnya ya, Indonesia itu menerapkan tax amnesty itu bisa dianggap setengah berhasil. Ya, kalau saya lihat dari grafik perkembangan dari tax amnesty, waktu itu memang maksudnya bisa dibilang 60% ya, 60%. Tidak full 100% berhasil karena tax amnesty itu susah. Di negara lain pun ada beberapa negara yang sudah berhasil, ada negara yang justru malah tidak berhasil, malah ruginya sangat sekali banyak. Ya. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang mengusulkan juga tax amnesty ya, karena tidak cuma di Indonesia, teman-teman, negara di luar negeri juga sama, mereka pusing untuk soal pajak, bagaimana ya supaya si WP ini taat pajak, supaya dia mau jujur melaporkan asetnya, harta segala macam, itu susah sekali, apalagi kalau untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi ya, itu susah sekali. Rata-rata mereka memilih keluar diinvestasikan ke negara lain yang bebas pajak. Nah, kalau udah kayak gitu kan artinya itu mengurangi pendapatan negara. Nah, yang rugi berarti Indonesia. Nah, ya kan? Nah, itu udah kalau dalam satu periode, kalau seterusnya kan susah. Makanya ya sudah, akhirnya dibuatlah tax amnesty ini. Gitu. Jadi keringanan, kemudahannya dapat dirasakan, benar-benar dirasakan ya, tapi kan kita juga supaya mereka pada kembali ke Indonesia gitu loh, maksudnya tuh itu.
Tapi progresnya sudah bagus ya, dia bisa mencapai 60% untuk tax amnesty, tapi meskipun belum sempurna, karena susah sekali ya teman-teman warga, kita tahulah kita ada sekian juta penduduk. Nah, sedangkan Fiskus itu cuma ada berapa kantor. Nah, itu susah sekali untuk monitor. Nah, kalau kita tidak dibantu dengan teknologi, tidak dibantu dengan relasi ya, tidak bekerja sama dengan orang luar negeri itu susah. Makanya itu sebagai salah satu solusi presiden ya, meskipun tidak sempurna, karena memang memang rada susah ya WP itu. Apalagi kalau dananya besar nggak mau taat pajak. Tapi ya sebenarnya ya, kalau sebagai warga negara yang baik adalah dia harus taat pajak. Toh penerimaan pajak itu juga kembalinya kan ke kita, meskipun tidak secara langsung kayak teman-teman bisa merasakan taman rekreasi, taman umum, ya kan, kemudian transportasi, jalan, jembatan, taman rekreasi itu juga sebenarnya juga dari pajak gitu loh, tol segala macam. Nah, cuman ya kalau kita tidak menyadari betul bahwa jangan berpikir negatif, oh pajaknya diambil sama orang pajak, oh pajaknya dimakan sendiri, oh gini, jangan berpikir seperti itu biar urusan mereka dengan yang di atasnya. Tapi kan setidaknya kita sebagai orang akademisi ya teman-teman juga harus bisa melihat bahwa tidak selamanya pajak itu salah, tidak. Karena kan keseringan pajak tuh gini nih, suka nyari-nyari kesalahan segala macam, tuh enggak ya, itu cuman image atau mindset yang ada di benak orang-orang tertentu. Nah, jadi teman-teman harus coba membantu supaya bagaimana sih PR kita adalah bagaimana supaya penerimaan negara itu maksimal ya, optimal, tapi si WP pun juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk taat pajak. Nah, itu yang susah teman-teman ya. Jadi ini PR teman-teman nanti pada saat teman-teman nanti menjadi seorang konsultan pajak ya, next time saya tidak tahu mungkin atau nanti kerja di kantor pajak. Nah, nanti akan benar-benar merasakan ternyata susah ya gitu kan. Dengan mungkin skandal pajak yang cara pelayanannya lama atau mungkin teknologinya ribet nih pakai e-faktur segala macam, padahal kan sebenarnya kalau saya pribadi, saya untuk lapor tiap periode itu mudah sekali, cukup pakai e-pin juga sudah selesai, cuma tinggal klik sebenarnya mudah karena kan dibantu dengan teknologi ya. Dengan keterbatasan jumlah Fiskus dan jumlah wajib pajak yang tidak sama, tidak sebanding. Nah, makanya mereka menggunakan beberapa teknologi. Nah, untuk memudahkan ya, karena kan susah untuk memonitor orang ratusan juta yang ada di Indonesia. Apalagi yang ada yang WNI pindah ke luar negeri. Nah, itu kan juga sebenarnya juga mengurangi kan, harusnya itu kan jatahnya penerimaan Indonesia. Tapi ya karena sudah pindah, ya otomatis masuknya ke sana, ke yurisdiksi negara lain. Nah, itu. Nah, itu tambahan dari saya ya. Oke, lanjut Mbak, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Velia Helsya. Pertanyaannya itu, berapa maksimal utang yang dapat menjadi pengurang nilai harta untuk menentukan nilai harta bersih? Jadi utang yang bisa menjadi pengurang nilai harta maksimal adalah 75% dari nilai harta untuk wajib pajak badan dan 50% dari nilai harta untuk wajib pajak orang pribadi. Contohnya gini, misalkan PTA memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPH sebesar 500 juta yang dibiayai sebagian besar dari utang sebesar 400 juta. Maka utang yang bisa dikurangkan untuk menghitung nilai bersih maksimal yaitu jadi harta yang 500 juta dikali 75% dari pengurang nilai harta maksimal sama dengan 375 juta.
Jadi nilai harta bersih sebagai dasar pengenaan pajak uang tebusan adalah 500 juta dikurang dari hasil tadi 375 sama dengan 125 juta. Paham gak, Sya? Pelan-pelan deh coba yang perhitungan itu. Ulangin. Tadi kan pertanyaannya, berapa maksimal utang yang dapat menjadi pengurang nilai harta untuk menentukan nilai harta bersih? Jadi utang yang bisa menjadi pengurang nilai harta itu maksimal 75% dari harta untuk wajib pajak badan dan 50% dari nilai harta untuk wajib pajak orang pribadi. Contohnya itu, misal PTA memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPH sebesar 500 juta, yang dibiayai sebagian besar dari utang sebesar 400 juta. Maka utang yang bisa dikurangkan untuk menghitung nilai harta bersih maksimal yaitu caranya gini, yang tadi 500 juta dikali 75% dari pengurang nilai harta maksimal. Hasilnya itu 375 juta. 500 juta dikurang 375 sama dengan 125 juta. Itu yang menjadi nilai harta bersihnya. Iya, makasih ya Fer udah paham. Iya, sama-sama Sya. Ibu maaf, itunya Ibu ke-mute. Iya. Jadi gini, kaitannya dengan pajak ya. Pajak yang dilaporkan itu tidak hanya PPh yang terutang, tidak hanya cuma PPN, tidak hanya PBB, tapi juga dilaporkan hartanya, ya kan? Bagaimana sih masa ya kita bisa melaporkan PPh yang terutang tanpa tahu dia memiliki harta apa, dia memiliki aset apa. Nah, teman-teman sebagai nanti BP ya, kalau misalkan punya harta, semua harus teman-teman laporkan. Harta itu bisa rumah, tanah, gedung, kendaraan sekalipun, platnya nomor berapa, sekian cc, harga perolehannya dulu berapa, tahun berapa belinya, itu semua detail di POM SPT-nya. Nah, itu semuanya harus dilaporkan. Itu sebenarnya apakah menjadi sorotan, Bu? Tidak juga, tapi itu sebagai dasar ya, sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi sebagai pertimbangan, karena nggak mungkin ini orang bisa bayar sekian ratus juta misalkan. Emang dia punya apa sih? Oh, asetnya ternyata ada ini. Nah, jadi bisa di-matchingkan begitu. Nah, kalau untuk standar atau aturan ya, antara harta dengan beban yang dia harus bayar ya, itu kalau untuk badan tadi sudah jawabannya betul, 75% dari nilai hartanya. Tapi kalau untuk orang pribadi adalah 50%. Cara ngitungnya bagaimana, Bu? Jadi nilai harta di awal itu dikurangi dengan prosentasenya. Jadi tadi kan contohnya adalah 500 juta nilai hartanya kan. Memiliki, jadi Bu, kalau misalkan barangnya ini nggak bisa berupa barang, ya berarti dilihat harga perolehannya atau dia berdasarkan nilai wajar yang ada di pasaran. Jadi harus diangkakan, harus dinominalkan. Nah, kalau tadi contohnya adalah 500 juta, nilai hartanya adalah 500 juta, berarti terus biayanya yang harus dibayar berapa? 400 juta, terus yang bayar yang mana, Bu? Yang 500 kah, yang 400 kah, atau ada peraturan lain? Nah, tadi dikatakan ada 75%. Artinya, yang nilai harta 500 ini dikurangkan dengan prosentase 75 dikali nilai hartanya lagi. Ya, itu 75 kali 500 ketemu berapa tadi, Mbak? 325 ya? Eh, 375 ya. 375. Jadi 500 juta dikurangi dengan prosentasenya hasilnya 375 sama dengan
125. Nah, 125 ini adalah yang menjadi nilai harta bersih sebagai DPP. Sebagai kalau bahasanya sih uang tebusan, tapi kalau saya nganggapnya sebagai nilai harta bersihnya. Gitu. Jadi meskipun dia memiliki nilai hartanya 500, kemudian utang pajaknya dia 400 juta, berarti kita hitung dulu prosentasenya 500 juta dari nilai hartanya dikali dengan persentase 75, ketemu 375. Nah, jadi yang 500 dikurangi 375 kedapat 125. Nah, itu menjadi nilai harta bersih, tapi itu sebagai DPP ya, dasar pengenaan pajaknya. 125 juta itu. Gitu. Gitu ya, Mbak. Kalau yang WP pribadi ya tinggal dihitung 50% dari nilai hartanya. Misalkan dia punya berapa total hartanya, tinggal dikalikan dengan 50%. Ya, hampir caranya. Oke, azan dulu ya di saya. Ya, silakan dilanjut boleh. Ya, ini saya mute karena lagi azan. Ya, bisa dilanjut, Mbak. Sudah semua terjawab? Atau masih ada yang belum? Oh ya, masih ada yang belum ya. Oke. Iya, ada satu lagi pertanyaan, Bu. Ya, silakan. Mana kertas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan Pauji. Farhan, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara perhitungan PPh badan apabila perusahaan itu mengalami kerugian? Jadi jawabannya dalam hal perusahaan yang melakukan pembukuan mengalami kerugian fiskal dalam suatu tahun pajak, maka kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun pajak berikutnya. Kompensasi kerugian tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak yang keseluruhan penghasilannya bersifat final dan atau bukan merupakan objek pajak. Selain itu, kerugian yang diderita dari luar negeri tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu perusahaan ABC pada tahun 2017 mengalami kerugian fiskal sebesar 500 juta. Maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga tahun 2002 dengan rincian perhitungannya Maaf, yaitu Mbak Melinda, sebentar. Ya, Bu. Mbak. Ya. Sebentar. Mungkin kalau ada contoh kasusnya bisa di-share screen, Mbak, biar kita bisa melihat. Iya, sebentar ya, Bu. Ya. Kelihatan ya teman-teman contoh kasusnya? Kelihatan. Ya contoh sini perusahaan ABC pada tahun 2017 mengalami kerugian fiskal sebesar 500 juta. Maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga tahun 2002, tahun 2 tahun berikutnya kan. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut. Tahun 2017 kerugian fiskal 500 juta. Tahun 2018 laba fiskal 100 juta. Maka kerugian fiskal tahun 2017 dapat dikurangkan sehingga menjadi 400 juta sisanya. Pada tahun 2019 rugi fiskalnya 50 juta sehingga pada tahun ini belum perlu membayar pajak
Sedangkan sisa kerugian fiskal tahun 2017 tetap 400 juta dan memiliki saldo rugi fiskal tambahan 50 juta pada tahun 2019. Keduanya tidak bisa digabungkan. Tahun 2020 memperoleh laba fiskal 150 juta, maka laba ini akan digunakan untuk mengurangi kerugian fiskal pada tahun 2017. Sehingga saldo rugi fiskal 2017 berkurang menjadi 250 juta dan saldo rugi fiskal 2019 tetap 50 juta. Tahun 2021 memperoleh laba fiskal sebesar 50 juta, maka saldo rugi fiskal tahun 2017 akan dikurangkan sehingga menjadi 200 juta. Sedangkan rugi fiskal tahun 2019 jumlahnya tidak berubah. Nah, pada tahun 2022 memperoleh laba fiskal 150 juta, maka saldo rugi fiskal tahun 2017 akan dikurangkan kembali sehingga tersisa 50 juta. Sedangkan rugi fiskal tahun 2019 tetap 50 juta. Farhan jelas? Nah. Ya udah, paham. Udah ya. Terima kasih. Nanti kalau belum jelas dikirim linknya. Iya. Ya, tadi pertanyaan dari Mas Farhan adalah bagaimana sih apabila si WP badan ini mengalami kerugian. Nah, kita di pajak juga peraturannya nggak terlalu kejam-kejam amat ya. Kita ada toleransi, ada aturannya. Karena kan perusahaan itu berdiri, beroperasi kan tujuannya untuk survive ya, untuk going concern. Nah, nggak mungkin dia rugi terus. Makanya diberikan pengaturan bahwa kalau misalkan mengalami kerugian, dia dapat dikompensasikan hanya selama 5 tahun saja. Ya, 5 periode. Nah, Bu kalau misalkan nanti tahun ke-6 dan ke-7 rugi lagi, bisa lagi tapi harus setelah yang 5 tahun ini beres dulu ya. Nah, untuk cara perhitungan atau contoh kasusnya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Linda atau sudah saya chat di situ ya di Gmeet ya. Itu ada salah satu contoh link ya. Contohnya agak lebih mudah ya dipahami karena dia bagiannya model kayak model penghitungannya ada pengurang lebih enak. Nah, teman-teman bisa buka, saya sudah chat di situ, ada linknya, teman-teman bisa buka. Nah, itu adalah cara penghitungan manakala kasusnya memperoleh kerugian. Jadi bisa dikompensasikan. Nanti kita hitung hanya 5 tahun. Tadi kan contoh misalkan contoh kasusnya 2015 baru bisa dikompensasikan mulai dari 2015 berarti mulai 2016. Nah, dilihat nih di periodenya di 2016 itu dia laba atau rugi. Oh, kalau misalkan dia laba berarti tinggal mengurangkan. Dia ruginya tadi berapa, ya kan? Jadi selisih plus minusnya teman-teman tinggal mutasinya. Nanti dihitung lagi 2017-nya dia laba atau rugi lagi. Nah, tinggal dikurangkan. Nah, sisanya berapa dikurangkan lagi. Nah, kalau misalkan dia laba dan seterusnya sampai 5 tahun saja ya. Batasnya hanya sampai 5 tahun. Jadi kalau misalkan sisanya Bu di setelah 5 tahun itu masih ada rugi ya sudah, berarti itu tidak bisa dikompensasikan. Berarti itu sudah menjadi kewajiban si perusahaan memang dia udah rugi ya mau nggak mau ya gitu. Jadi tidak bisa lagi karena cuma dibatasi hanya sampai 5 tahun. Nanti Mas Farhan bisa lihat linknya ya Mas ya. Sudah saya share di chat. Iya Bu, terima kasih. Oke. Oke ya, udah semua terjawab ya teman-teman ya. Ada lagi yang belum terjawab? Sudah Ibu. Oke, sudah. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. 5 saya rasa cukup. Nanti misalkan teman-teman masih bingung bisa kita lanjutkan di next time. Kalau misalkan hari ini setelah dapat PowerPoint-nya ada yang kelewat nih. Nah, teman-teman bisa tanyakan nanti di periode yang periode. Kok jadi periode sih? Di pertemuan yang berikutnya maksud saya. Oke, itu saja ya dari saya. Mbak tadi lupa ya baca doa, nanti tolong ditutup ya untuk ini ya setelah kesimpulan ya. Oke, silahkan saya langsung ke penyaji.
Ibu, saya mau tanya, kok di Sepada saya nggak dinonaktifkan ya manajemen perpajakan? Coba dilihat lagi, coba di refresh. Kemarin udah. Kalau yang sekarang udah dicek lagi belum? Iya Bu, nanti dicek. Ya, boleh. Iya Bu, sama saya juga Bu. Makanya sekarang itu kan kemarin ya, saya sih kalau kemarin saya nggak melihat, cuman saya pas tadi saya lihat sih sudah diupdate ya, sudah diupdate. Coba teman-teman lihat lagi sepadanya, mungkin bisa sampel satu orang buka sepada. Tapi tadi saya buka masih sama Bu, dinonaktifkan gitu Bu. Coba yang lain, apakah masih sama? Ntar saya cek coba ya sepadanya kalau memang semuanya masih belum ini. Barusan Rosa ngecek udah bisa Bu sepadanya. Nah, coba ya, ada yang sudah bisa nih. Oke, nanti kalau setelah hari, teman-teman cek dulu ya semuanya untuk kelas ini, dicek dulu semua. Nanti kalau misalkan Bu masih belum bisa, nah teman-teman japri saya ya. Nanti saya coba cek di akunnya teman-teman masing-masing. Oke. Itu ya untuk sepada, nanti tinggal info saja. Silakan Mbak Melinda. Jadi kesimpulannya, wajib pajak badan dan pajak penghasilan badan merupakan bagian yang sangat kompleks dalam perpajakan, baik dari segi macam-macam usaha yang termasuk beban dalam pengertian pajak maupun cara perhitungan pajak penghasilan itu sendiri. Begitu juga dengan hak dan kewajiban dari wajib pajak badan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak tanpa memandang omset karena wajib pajak badan dirasa telah terbentuk dalam suatu organisasi yang terarah sehingga mampu menyelenggarakan pembukuan perpajakan. Dan perbedaan yang terjadi pada laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan pajak membuat wajib pajak harus melakukan penyesuaian agar didapat laba fiskal dengan cara merekonsiliasinya. Wajib pajak badan juga memiliki berbagai fasilitas yang diberikan dengan ketentuan dan kriteria tertentu agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan negara di sektor menjadi maksimal. Sekian presentasi dari kami ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apabila ada kekurangan dalam penyaji, mohon dimaafkan ya teman-teman. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Ya, saya tutup ya dari saya selaku dosen pengampu. Alhamdulillah kita sudah selesai berjalan dengan lancar ya. Apabila masih teman-teman masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan lagi di pertemuan berikutnya. Ya, kalau nggak salah nanti di berikutnya adalah tax planning untuk PPA 21 ya. Ya nggak? Ada yang ingat? Nah, oke. Ya, jadi ntar tinggal disiapkan, saya juga agak lupa sih. Coba nanti coba disiapkan ya untuk berikutnya. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Angga jangan tidur. Itu ada ini nggak? Apa ada suaranya nggak? Lu ya lagi ngomong ya? Iya. Oh, ada pernah beli gas ada. Serius. Tunggu lagi itu lagi nggak di. Terus pada ketawa nggak? Iya malu.
Ada yang hilang. Bukan tuh kayak apa mata gue ya? Iya, HP tuh, HP yang itu tuh terlalu silau banget. Berisik Lisa, Iya. berisik. Tuh, udah makanin guys. Haus kesian dari tadi dia belum minum. Iya, kita mah deket ya sambil berbadang. Dulu, Pep. Gue kayaknya sakit nih.